Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 kelas E4 yang beranggotakan Alica Herliani, Aris Kusnandi, Dejar Julian Komara, Mario Arista Firman Yunansah, Rizal Agda Pamungkas, Salamah, dan Silvia. Pada kesempatan kali ini kami akan memaparkan peran teknologi komunikasi dalam pengembangan usaha kecil menengah atau yang biasa disebut UKM. Kehidupan manusia yang bermula dari kesederhanaan kini menjadi kehidupan yang bisa dikategorikan sangat modern. Di era sekarang, segala sesuatu dapat diselesaikan dengan cara-cara yang praktis. Hal ini merupakan dampak yang timbul dari hadirnya teknologi. Teknologi adalah sesuatu yang bermanfaat untuk mempermudah semua aspek kehidupan manusia. Dunia informasi saat ini seakan tidak bisa terlepas dari teknologi. Teknologi lahir dari pemikiran manusia yang berusaha untuk mempermudah kegiatan-kegiatannya, yang kemudian diterapkan dalam kehidupan. Kini, teknologi telah berkembang pesat dan semakin canggih seiring dengan perkembangan zaman, sehingga terjadi penambahan fungsi teknologi yang semakin memanjakan kehidupan manusia. Salah satu contoh fasilitas canggih saat ini adalah handphone. Handphone bukan lagi sekedar alat berkomunikasi, tetapi handphone juga merupakan alat untuk mencipta dan menghibur dengan suara, tulisan, gambar, dan video. Selain itu, perkembangan pesat beberapa teknologi komunikasi lainnya seperti internet mempengaruhi para remaja. Sekarang, internet tidak hanya sekedar teknologi untuk berbagi data via email, FTP, dan lain-lain. Internet juga menawarkan berbagai situs yang menyediakan berbagai hal seperti jejaring sosial yang sangat populer di kalangan remaja. Jejaring sosial ini memungkinkan remaja untuk berkomunikasi dengan orang lain di daerah lain atau di negara lain. Hadirnya teknologi informasi mengubah cara dalam bisnis dengan memberi peluang dan tantangan baru yang berbeda dengan cara konvensional. Teknologi informasi merupakan salah satu pilar utama pembangunan peradaban manusia saat ini yang harus mampu memberi nilai tambah bagi masyarakat luas. Menurut Adeosun 2009, penggunaan teknologi informasi memberikan nilai positif bagi strategi manajemen yang terkait dengan aspek komunikasi, akses informasi, pengambilan keputusan, manajemen data, dan knowledge management pada sebuah organisasi. Usaha kecil menengah atau UKM adalah jenis bisnis yang dijalankan dengan skala kecil dan menengah dan bukan anak perusahaan atau cabang perusahaan manapun. Jadi secara tidak langsung, pengertian UKM adalah usaha kecil memiliki pemasukan di bawah 300 juta dengan jumlah pekerja di bawah 20 orang. Sedangkan usaha menengah dengan pemasukan di bawah 500 juta dengan jumlah karyawan di bawah 30 orang. Contohnya adalah ada UKM kuliner, UKM fashion, dan UKM kerajinan tangan. Klasifikasi UKM. Dalam perspektif pengembangannya, UKM dapat diklasifikasikan menjadi 4 kelompok. Yang pertama, livelihood activity, merupakan UKM yang digunakan sebagai kesempatan kerja untuk mencari nafkah, yang lebih umum dikenal sebagai sektor informal. Contohnya adalah pedagang kaki lima. Yang kedua, micro enterprise, merupakan UKM yang memiliki sifat pengrajin tetapi belum memiliki sifat kewirausahaan. Yang ketiga, small dynamic enterprise, merupakan UKM yang telah memiliki jiwa kewirausahaan dan mampu menerima pekerjaan subkontrak dan ekspor. Terakhir, fast moving enterprise, merupakan UKM yang telah memiliki jiwa kewirausahaan dan akan melakukan transformasi menjadi usaha besar. Teknologi informasi atau IT. Teknologi informasi adalah istilah umum untuk teknologi yang membantu manusia dalam membuat, mengubah, menyimpan, mengomunikasikan, dan menyebarkan informasi. Contoh dari teknologi informasi bukan hanya berupa komputer pribadi, tetapi juga telepon, televisi, peralatan rumah tangga elektronik, dan pengganti genggam modern. Tujuan teknologi informasi adalah untuk memecahkan suatu masalah,
membuka kreativitas, meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam aktivitas manusia. Teknologi informasi dapat diklarifikasikan menjadi beberapa macam, yaitu 1. Berdasarkan fungsi sistem, 2. Klarifikasi berdasarkan ukuran, dan 3. Klarifikasi berdasarkan data masukan yang diolah. Untuk berdasarkan fungsi sistem, teknologi informasi adalah istilah umum untuk teknologi yang membantu manusia dalam membuat, mengubah, menyimpan, mengkomunikasikan, dan atau menyebarkan informasi. Tujuannya untuk memecahkan suatu masalah, membuka kreativitas, meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam aktivitas manusia. Contoh dari teknologi informasi bukan hanya berupa komputer pribadi, tetapi juga telepon, TV, peralatan rumah tangga elektronik, dan peranti genggam modern. Untuk klasifikasi berdasarkan ukuran, teknologi informasi menurut ukurannya dapat dibedakan menjadi 4, yaitu superkomputer, mainframe, workstation, mikrokomputer, dan mikrocontroller. Superkomputer merupakan jenis komputer yang memiliki kecepatan proses paling cepat. Mainframe disebut juga komputer besar. Komputer workstation merupakan mesin yang powerful, yaitu di komputer ini segala pekerjaan dapat diselesaikan. Komputer mikro merupakan komputer personal atau PC. PC biasanya berupa desktop, yaitu komputer yang biasanya digunakan di tempat kerja atau belajar. Klasifikasi berdasarkan data masukan yang diolah. Berdasarkan data masukan yang diolah, teknologi informasi dapat diklasifikasikan menjadi 3, yakni komputer analog, komputer digital, dan komputer hybrid. Komputer analog biasanya digunakan untuk mengolah data yang sifatnya berkelanjutan, bukan berupa data angka, melainkan dalam bentuk fisik seperti arus listrik, temperatur tekanan, kecepatan, dan lain-lain. Komputer digital biasanya digunakan dalam mengolah data dalam bentuk angka atau huruf. Jenis komputer ini digunakan untuk aplikasi bisnis dan teknik. Komputer hybrid merupakan kombinasi antara komputer analog dan digital. Metode penelitian yang digunakan oleh kelompok kami adalah metode survei. Karena populasi dari penelitian ini kurang lebih ada 56 orang yang mengumpulkan data melalui angket yang telah dilakukan. Teknik penunjang data dilakukan dengan cara mendengar opini atau pendapat publik mengenai hal yang dibahas, contohnya pemungutan suara. Hasil dan pembahasan. Pada era ekonomi sekarang ini, bantuan teknologi informasi sangat dibutuhkan, yang mana bertujuan memperluas nilai usaha. UKM dengan mengandalkan teknologi informasi membantu proses pemasaran, pengiriman, bahkan proses pengolahannya sekalipun. Maka, peran teknologi informasi dalam mengembangkan UKM ini sangat penting. Selain untuk proses yang telah disebutkan tadi, teknologi informasi juga berperan sebagai salah satu cara menghadapi para pesaing usaha. Dengan kepraktisan cara penggunaannya yang dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja, masyarakat pun sangat berantusias dan terbantu dengan adanya jual beli menggunakan teknologi informasi. Seperti hasil survei yang telah dilakukan kepada 56 orang, sebanyak 96,4% sangat terbantu dengan adanya teknologi informasi ini. Untuk lebih jelasnya, kita lihat diagram hasil penelitian sebagai berikut. Bisa kita lihat dari hasil survei data di diagram tersebut, yang berwarna biru menunjukkan angka 96,4%, yang berarti antusias masyarakat terhadap teknologi informasi atau TI ini sangat terbantu dalam pengembangan UKM. Di sisi lain, masyarakat juga banyak yang beranggapan bahwa belanja secara offline lebih efektif. Contohnya, masyarakat dapat melihat produk secara langsung, sehingga masyarakat dapat mengetahui kualitas produk dan meminimalisir penipuan dibandingkan pemesan secara online.
Diagram kedua, menurut survei masyarakat beranggapan bahwa jangkauan teknologi informasi oleh konsumen banyak yang memilih tanggapan mungkin. Bisa dilihat bagian yang berwarna kuning dengan persentase 58,9% dibandingkan dengan yang memilih iya. Ditunjukkan bagian yang berwarna biru dengan persentase 37,5% dan sedikit yang memilih tidak, ditunjukkan bagian yang berwarna merah. Sehingga dapat diartikan bahwa konsumen mungkin banyak yang memahami teknologi dan tidak memahami teknologi. Diagram ketiga, persentase penggunaan toko offline bagi pelaku UKM berbasis TI. Menurut survei masyarakat yang memilih iya sangat banyak, dengan angka 87,5%, ditunjukkan pada bagian yang berwarna biru. Data yang memilih tidak dengan angka 10,7%, ditunjukkan pada bagian yang berwarna merah. Dapat diartikan bahwa pelaku UKM ini sangat membutuhkan keduanya, yaitu toko offline dan penggunaan IT. Karena pelaku UKM mendapatkan kepercayaan dari konsumen dengan menunjukkan produk secara fisik. Dengan adanya IT, UKM ini sangat terbantu untuk mempercepat mendapatkan konsumen, seperti penggunaan media sosial atau marketplace. Pada dasarnya dari kedua media belanja, baik itu offline maupun online, sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Terlebih dengan kekurangan dan kelebihan yang dimiliki masing-masing seolah saling melengkapi. Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan di atas, UKM perlu memanfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan daya saingnya. Apalagi di era globalisasi ini, persaingan dalam usaha sangat besar, dan dengan manfaat dari teknologi informasi diharapkan akan mendorong proses UKM untuk lebih berkembang lagi. Dari pemaparan yang telah disampaikan, kita dapat menarik kesimpulan bahwa dalam bidang pengembangan ekonomi khususnya usaha kecil menengah atau yang bisa disebut UKM, teknologi informasi sangat membantu serta sangat dibutuhkan sebagai media promosi dan penjualan secara online. Baik, sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Maaf jika ada kesalahan kata dari kelompok kami khususnya kelompok 2 dari kelas E4. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.